Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar didampingi oleh Pak Febi. Bapak harap kalian tambah semangat dan juga bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran di tema yang kelima, subtema yang kedua, dan pembelajaran keenam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang harus kalian capai, yang pertama yaitu kalian harus mampu untuk mengetahui informasi melalui teks tokoh pahlawan nasional. Nah yang kedua, kalian nanti harus mampu untuk mengetahui hubungan sikap kepahlawanan dengan sila kelima Pancasila. Nah sebelum kita mulai, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat dalam belajar ya. Ajak kakak maupun adik ataupun orang tua yang ada di rumah agar lebih semangat. Oke? Mari bernyanyi. Nah anak-anak, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apakah kalian tahu peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, kalau belum tahu, coba perhatikan video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian sudah melihat videonya kan? Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anak, apakah kalian tahu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, jawabannya benar. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Nah, apakah kalian tahu mengenai Insinyur Soekarno? Mari kita cari informasi bersama.
mengenai siapa Insinyur Soekarno itu dengan memperhatikan teks yang akan Bapak tampilkan nanti. Mari kita baca bersama-sama ya. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomandre. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar yang diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Aysenen School. Nah, kemudian di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europees Lage School. Nah, setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh Sarekat Islam. Organisasi yang kala itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi dan berhasil membentuk Organisasi Pemuda Jawa atau yang dikenal dengan sebutan Jongjava. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi. Melalui beliau, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu adalah pemimpin organisasi Nasional Indes Parties. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan, dan melalui keputusan sidang BPUPKI, panitia proklamasi pun resmi dibentuk, yaitu beranggotakan 8 orang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno di halaman rumahnya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dikukuhkan oleh KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah anak-anak, tadi kalian sudah membaca bersama mengenai teks tokoh pahlawan nasional, yaitu Insinyur Soekarno. Tentu kalian sudah mendapatkan banyak informasi, bukan? Nah, sebagai tugas, coba kalian buat peta pemikiran mengenai Insinyur Soekarno. Nah, apa yang kalian dapatkan informasi mengenai Insinyur Soekarno, silahkan tuangkan pada peta pemikiran ini. Oke anak-anak, semangat ya. Nah, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator Indonesia, dan Presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya
Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hubungan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Soekarno dengan sila Pancasila yang kelima? Nah, benar. Soekarno memiliki sikap kepahlawanan yaitu rela berkorban, mengupayakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran, serta terlepas dan bebas dari penindasan. Nah, perlu anak-anak ketahui dan perlu diingat kembali bahwa sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Seperti Soekarno tadi yang membantu rakyatnya untuk mengupayakan kehidupan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Nah, anak-anak juga bisa memiliki sifat-sifat seperti Soekarno yang mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu dengan cara membantu orang-orang di sekitar kalian yang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi kita yang pertama sudah belajar mengenai teks tokoh pahlawan nasional, yaitu mengenai pahlawan Soekarno. Tadi kalian sudah mendapatkan berbagai informasi ya mengenai Insinyur Soekarno melalui teks bacaan tadi. Yang kedua, kalian sudah belajar yaitu mengenai hubungan sikap pahlawanan dengan sila kelima Pancasila. Tadi anak-anak juga bisa mengamalkan sikap pahlawanan yang berhubungan dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu dengan cara menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, pesan Bapak, walaupun kalian belajar di rumah, namun kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama kalian harus selalu memakai masker ketika kalian keluar di rumah ya. Nah, selanjutnya kalian juga harus cuci tangan memakai sabun setelah memegang benda-benda di luar rumah. Nah, yang ketiga, ketika kalian keluar rumah, ketika banyak orang, jangan lupa untuk jaga jarak supaya terhindar dari penularan virus corona. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan berguna di masa depan nanti. Oke anak-anak, doa menurut agama masing-masing dimulai. Nah, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya dan semangatnya dalam belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.